Lebih dari 70% permukaan bumi terdiri dari lautan. Malahan, sebagian daratannya berada di bawah permukaan laut. Tapi anehnya, kita baru menjamah 5%-nya aja. 12 astronot telah berhasil mendarat di bulan, tapi baru 4 orang yang berhasil melakukan penyelaman berawak menuju tempat terdalam di seluruh dunia, Palung Mariana. Tantangan terbesarnya tentu saja tekanan. Di laut dalam, suhunya sangat rendah, jarak pandangnya 0, dan tekanannya sangat kuat sehingga jauh lebih sulit mengirimkan manusia ke dasar laut daripada ke ruang angkasa. Meski nggak kasat mata, tekanan udara bisa menghimpit tubuh kita hingga sekuat seratusan gajah dewasa atau 50 pesawat jumbo jet yang menimpa kepala kita. Tekanan di dalam air 1000 kali lebih kuat daripada di darat. Sedangkan di ruang angkasa, tekanannya bisa turun sampai 0 saat kita melewati atmosfer bumi. Para ahli telah memetakan planet, tapi sampai sejauh ini mereka belum bisa memetakan dasar laut. Laut nggak bisa dipetakan dengan metode gelombang radio seperti halnya ruang angkasa, karena di situ terdapat triliunan liter air sebagai penghalang. Samudra Pasifik terus menyempit, sedangkan Atlantik makin luas. Bertahun-tahun lalu, Samudra Atlantik sama sekali belum ada dan baru terbentuk setelah Amerika Utara dan Selatan saling terpisah. Saat ini areanya terus meluas hingga 5 cm setiap tahun. Sedangkan Pasifik makin ciut aja tuh. Laut juga punya suara khas yang disebut bloop. Suara kuat berfrekuensi rendah ini bisa bikin kita langsung ngacir. Para ahli mendeteksi suara bloop pada tahun 1997, tapi setelah beberapa tahun diteliti lagi, ternyata bunyi ini berasal dari retakan gunung es yang menjauhi gletser. Di dalam laut juga ada danau dan sungai. Campuran air asin dan hidrogen sulfida bisa membentuk senyawa yang lebih padat dari perairan sekitarnya, lalu terbentuklah danau dan sungai yang mengalir di dasar laut. Air terjun terbesar di dunia, Katarak Selat Denmark, juga berada di bawah perairan Islandia dan Greenland. Tingginya 3.500 meter dan airnya hampir 2.000 kali lebih banyak dari Niagara. Air terjun bawah laut ini bisa terbentuk karena air dingin jauh lebih padat dari air hangat. Makanya bisa mengalir ke dalam laut Irminger yang suhunya lebih hangat. Rangkaian gunung terpanjang juga tersembunyi di bawah air, namanya Mid-Ocean Ridge dan panjangnya hampir 65.000 km. Manusia baru bisa menyingkap 1%-nya saja dan ternyata pengetahuan kita soal gunung ini masih sangat minim kalau dibandingkan dengan Mars atau Venus. Challenger Deep, bagian terdalam dari Palung Mariana, adalah jurang kecil yang berada di kedalaman 11.000 meter. Kalau dimasukkan ke Challenger Deep, puncak Everest nggak akan kelihatan dari permukaan air, malahan selisihnya masih terpaut 2 kilometer. 94% organisme hidup di air dan hampir 2/3 kehidupan laut masih belum terjamah. Berbagai spesies baru juga terus bermunculan, termasuk yang wujudnya serem-serem seperti hiu goblin, ikan fangtooth, dan hiu berjumbai. Kedalaman laut memang penuh misteri. Ada juga harta karun yang tersimpan di bawah air. Laut mengandung sekitar 20 juta ton emas, tapi kita nggak bisa mengambil ataupun menambangnya dengan budget pas-pasan. Logam mulia ini tersebar di seluruh dasar lautan, dan kalau kita bisa mengambilnya, tiap manusia di bumi akan dapat sekitar 4,08 kg emas. Koral di perairan dangkal perlu melindungi diri dari sinar matahari. Caranya dengan membentuk lapisan pelindung yang bisa menangkal paparan sinar matahari. Mungkin kayak pakai tabir surya alami ya. Koral juga termasuk makhluk hidup, tapi nggak punya mulut, mata, atau organ lain, sehingga lebih mirip seperti batu. Ia termasuk hewan laut tak bertulang belakang. Sejumlah oksigen di bumi bersumber dari lautan, bahkan menurut para ilmuwan, jumlahnya sekitar 50-80%. Oksigen ini dihasilkan dari tumbuhan laut yang mayoritas berupa alga. Tsunami bisa mencapai ketinggian 30 meter, tapi gelombang di bawah airnya bisa setinggi 240 meter sebelum akhirnya pecah. Ikan yang hidup di Samudra Antartika punya protein yang berfungsi sebagai bahan anti beku alami. Protein ini menempel pada kristal es agar tubuh ikan nggak ikut beku saat hawanya sangat dingin. Coba deh, dekatkan cangkang kerang ke telingamu. Ada sayup-sayup suara ombak yang memecah pantai nggak? Sebetulnya sih cangkang tadi cuma memperkuat suara berisik yang bersumber dari sekitarmu. Lautan dihiasi oleh berjuta gunung berapi dan 80% letusan gunung berapi terjadi di dalamnya.
Ubur-ubur termasuk hewan laut paling tua di dunia. Nenek moyangnya hidup 500-700 juta tahun lalu. Bahkan, umurnya 2 kali lebih tua dari dinosaurus pertama yang baru muncul 240 juta tahun lalu. Hiu juga sudah mendiami lautan selama ratusan tahun, yaitu sekitar 400 juta tahun. Meski nggak bertulang sejati, hewan ini masih punya tulang rawan. Tulang serupa juga ada di hidung dan telinga kita. Kulit hiu tertutup oleh bahan mirip gigi, bukan sisik, sebutannya denticula. Karena teksturnya sekasar amplas, gerak hiu jadi lebih gesit dan tenang. Hiu lentera katai adalah hiu sekaligus ikan laut terkecil karena panjang tubuhnya nggak sampai 20 cm. Lobster sudah ada di bumi selama hampir 500 juta tahun. Para ilmuwan telah menemukan sejumlah fosil lobster raksasa berukuran 2 meter yang termasuk lobster terbesar yang pernah hidup di zamannya. Lumba-lumba bisa berenang sambil tidur karena cara tidurnya setengah terjaga. Saat tidur, kedua matanya menutup secara bergantian. Penyu laut cukup lihai menyesuaikan diri dan bisa ditemukan di semua benua kecuali Antartika. Gurita termasuk hewan laut unik karena berdarah biru, punya 3 jantung, dan 9 otak. Otak pusatnya 1 dan 8 lainnya tersebar di lengan, dan lengan gurita juga bisa tumbuh lagi setelah 100 hari. Spons laut nggak punya kepala, mata, mulut, tulang, paru-paru, jantung, dan otak, tapi tetap digolongkan sebagai makhluk hidup. Meski nggak mirip ikan, kuda laut termasuk ikan loh. Hewan ini nggak punya perut maupun gigi. Sistem pencernaannya super ngebut, sehingga ia harus selalu makan agar tetap hidup. Setiap harinya, ia bisa menghabiskan sampai 3.000 udang laut. Ada tempat unik di Samudra Pasifik yang letaknya sangat jauh, namanya titik terpencil, dan jaraknya sejauh 2.400 km dari daratan terdekat. Tempat ini sangat sulit diakses karena bukan berupa daratan, dan orang yang pertama menemukan tempat ini pada 1992 pun belum pernah datang ke sana. Lautan nggak disambar petir sesering daratan, tapi saat ada sambaran petir, akibatnya akan jauh lebih parah. Karena air termasuk penghantar listrik, akibatnya petir akan langsung menyebar ke seluruh lautan. Air dingin di sekitarmu saat berenang memang menyegarkan, tapi air bukan lapisan pelindung dan kamu masih bisa terbakar matahari. Air cuma memantulkan 10% sinar UV, sedangkan pasir memantulkan 15% lebih banyak sinar matahari. Suhu di lautan bervariasi, kadang bersuhu 4 derajat Celcius, sementara ada juga ventilasi hidrotermal di dasar laut. Lubang ini melepaskan air yang suhunya mencapai 400 derajat Celcius. Ada yang disebut fenomena lautan susu, yaitu saat air bisa bersinar dengan cahaya cantik. Area ini sangat luas sehingga kamu bisa melihatnya bersinar dari ruang angkasa, dan fenomena misterius ini biasanya bisa dilihat di Samudra Hindia. Terkadang, saat bersantai di pantai, kamu bisa melihat kilatan hijau di cakrawala. Hal ini terjadi karena atmosfer membiaskan sinar matahari saat melaluinya. Setelah itu, atmosfer menghamburkan sinarnya menjadi berbagai warna. Seperti sebuah prisma yang menghamburkan sinar, kemudian kita melihatnya sebagai pelangi kecil. Lubang hitam punya kekuatan gravitasi yang sangat ekstrim dan bisa menarik semua objek yang memasukinya. Sinar pun gak akan bisa lolos darinya. Hal serupa juga terjadi di lautan. Fenomena ini disebut sebagai pusaran air raksasa yang terkadang ukurannya lebih besar dari seluruh kota dan berputar cepat melawan arus utama, memilin miliaran ton air dan semua benda lain yang menghalangi.